siapa gerangan nih? Ini Yusranko Oh, dari iya. Jakarta. Gitu Oh. kan. Tadi saya nyari angku ke rumah nggak ada. Gitu Iya, kan. iya, iya. Oh, tanya sama ente katanya angku masih di sekolah. Iya, Katanya. masih di sekolah. Udah jam segini belum pulang ya? Belum. Nah ini ada yang mau ditanyakan sama angku gitu kan. Ya. Kemarin itu rencana kan baliknya 2 hari lagi gitu kan. Ya, Kiranya ya. manajer nelpon harus berangkat besok katanya kan. Ya. Makanya urusan saya belum selesai gitu kan. Saya kesini sambil pulang itu kan nengok-nengok saudara di kampung udah lama nggak pulang Ya, gitu ya. kan. Jadi tujuan saya pulang kampung ini rencana mau cari calon istri gitu. Oh, mau cari calon istri di Iya kampung. gitu kan. Nah, takutnya kan kalau nyari-nyari sendiri takutnya nggak dapat gitu kan. Iya. Yang pertama kayak gitu, yang kedua takutnya nanti saya kan nggak tahu gitu Iya, tipe iya, istri iya. yang orang Minang itu bagaimana gitu kan. Terus saya nggak banyak kenal gitu kan, makanya terutama saya sambil nanya sama saudara ibu, kata saudara ibu tanyalah sama angku kamu atau mama kamu kan punya mama punya angku gitu kan. Iya, Makanya saya nyariin angku sekarang gitu kan. Ayo, duduklah dulu kita. Nah, Bu, begini Bu, ceritanya gitu kan. Iya. Saya pulang kampung ini mau nyari nenek gitu kan. Iya. Tete, nenek Iya. kamu gitu kan udah lama nggak pulang, kata mama pulanglah kamu dulu lah. Kamu nggak lama pulang nanti kamu nggak tahu. Iya. Sempat mama meninggal gitu kan. Kamu nggak tahu kamu nanti gimana gitu kan. Iya. Kamu di kampung banyak gitu kan. Iya. Nah, sekarang Bu, udah saya mau nyari nangku ini udah jam berapa ini kan Bu? Maaf ya Bu, mengganggu gitu. Nggak kan. apa-apa. Nah, jadi tujuan saya ini itu Bu, yang pertama adalah untuk mencari calon istri gitu Bu. Oh, iya. Umur saya ini kan udah 25 tahun. Jadi kata mama, lama-lama kamu nak kayak gini, kapan lagi? Mama udah tua gitu kan. Terus kamunya maunya orang mana gitu kan. Aku maunya orang Padang mah gitu kan, orang Padang. Jadi kamu pulang besok sudahlah langsung aja nyari gitu kalau ada gitu kan. Nah aku kaget gitu aku gitu kan, sama siapa aku saya coba nanya sama ente sama mamaku gitu kan. Kiranya temuilah angku kamu katanya, makanya aku saya temui angku di sini. Mau yang aku udah jam segini aku di sekolah, tapi Ya. aku harus pulang gitu kan, malah datang saya gitu kan. Nah maaf yang tuh, nah apa itu yang harus bisa ketahui gitu kok masalah mencari calon istri ini gitu kan. Soalnya Yusra kan udah lama di perantauan, jadi kalau seandainya Yusra punya istri orang kampung kita lah gitu kan, jadi hari lebaran itu kok bisa kita pulang bareng-bareng gitu kan. Keinginan Yusra kayak gitu, contohnya kayak mama di aku kan, terkadang dia pulang ke Jawa gitu kan, tempat papa kadang baru pulang ke Minang gitu kan. Yusra nggak ingin kayak gitulah, pulang satu-satu pulang ke sana pulang sini. Maksudnya kan kalau kita calon istri itu hari baik gelombang itu kan kita calon berdua Oh, gitu. iya. Nah, apa itu Bu yang harus kita lakukan gitu? Jadi gitu. Jadi Yusra ini bilang mau cari bini nih ceritanya. Iya gitu Bu. Memang suatu dilema bagi kita, memang begitu. Kalau kita punya istri itu bukan orang Minang, Iya. ya tentunya hari baik bulan baik itu ya semuanya kan tahun sekarang ke sini ke Jawa, tahun sekarang ke Sumbar, mana berdua-dua. Memang berdua-dua juga, tapi kan udah itu kan ada juga yang pisah-pisah. Apalagi kayak gini Bu kan kita yang namanya kayak Islam nantinya masih ada mama gitu kan, yang calon istri Yusra itu masih ada mama ada papa kan. Kalau seandainya orang Jawa nggak mungkin kan kita kami istri pulang satu ke rumah mamanya nggak enak Bu. Jadi kalau seandainya kita tinggal di Jakarta, calon
istri Yusra ini mamanya kan seandainya Yusra dapat calon gitu kan, orang Minang gitu, orang kampung sendiri, jadi serangkat aja istri, mama, papa langsung dibawa pulang silaturahmi sama mertua gitu. Itu iya. tujuannya gitu. Mencari istri zaman sekarang ini dikatakan susah, nggak susah sih. Dikatakan tidak susah, ya susah-susah juga. Masalahnya kalau soal istri zaman sekarang ini untuk dijadikan istri yang wanita ini harus lihat-lihat betul kita. Lihat-lihat, ya lihat dulu karakternya bagaimana, kesopanannya bagaimana. Kan jangan-jangan dia itu, kan banyak sekarang ini yang rumah tangga orang itu rusak kan, suaminya pulang dia asik aja main HP kan, mau minta maaf buat depan papa kopi gak didengar, asik juga main gadget, nah gitu kan. Salah satunya aku takutnya kayak gitu kalau mantan istri orang Jawa kan, tetangga kita kan banyak gitu ya, sama-sama orang Jawa gitu kan istrinya. Jadi dia punya istri orang Jawa gitu kan, suaminya pulang capek-capek nggak dihargai gitu kan. Saya takutnya kayak gitu bro, gitu kan. Ya mama ya udahlah, kalau kamu trauma dengan kayak gitu ya udah cari jalan kalau istri kamu orang Minang gitu kan. Jadi sama itu sama kamu itulah itu tujuannya saya menyambung di sini gitu kan. Karena saya mau berangkat besok. Ya nampak calonnya. Oh sampai sekarang belum tuh, karena kan saya baru beberapa hari di rumah. Lagi telepon lagi bersama manajer kan, terus berangkat pula lagi kan. Jadi itu apa itu langkah-langkah yang harus Yusra ketahui gitu kan. Mana tahu Yusra nanti kenal, dikenalin orang atau dapatlah di Jakarta gitu, orang Minang gitu kan. Apa yang harus Yusra lakukan itu. Misalnya dia tinggal di Jakarta tapi dia orang Minang gitu ya. Iya gitu, nggak selalu di kampung gitu. Iya. Maksudnya seperti itu. Jadi begini Yusra ya, kita di Minang ini kan adat bahasa Disara, bahasa kita pula. Iya. Jadi sesuatunya itu kan ada dasarnya agama kita, agama Iya. Islam. Jadi kan dasar kita itu Al-Quran dan Hadis. Iya. Jadi memang yang pertama sekali itu di dalam agama kita, dalam hadis Rasulullah itu, kriteria mencari istri namanya itu, yaitu kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis oleh Bukhari Muslim dari Rasulullah yang bunyinya tungkihul mar'atu li arba'in. Artinya wanita yang kamu nikahi itu adalah karena 4 hal. Nah, Apa aja itu? Ya, yang 4 itu yang pertama 5 liha. 5 liha itu? 5 liha itu artinya karena hartanya. Ini karena hartanya dulu. Kok kita memandangnya di situ di harta? Nah, itu yang itu di dalam hadis ini. Iya. Hartanya dulu. Tapi nanti kita tengok apa kata hadis berikutnya. Nah, yang penting dulu lihat dari hartanya. Kemudian kata Rasulullah wali hasabiha. Yang kedua itu dilihat dari karena kedudukannya, karena keturunannya. Nah, dari nasabnya, keturunannya atau martabatnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah itu adalah wajamaliha. Nah, jamal itu artinya apa namanya itu, kecantikannya, ya cantiknya. Jamal itu kan indah, cantik. Jadi karena kecantikannya. Kemudian yang keempat itu kata Rasulullah, yang ketiga itu adalah wajamaliha. Wali jamaliha itu artinya jamal itu indah, cantik. Jadi kalau cari istri itu carilah yang cantik. Kok yang cantik sih? Ya itu nanti ada penjelasannya kenapa harus yang cantik. Ya mungkin Rasulullah itu mengatakan ya tentu akan membawakan marwah, membawakan suatu kebahagiaan yang eksotik. Nah, kalau dia cantik kan, nah, bisa dibawa ke kata orang Minang ke galanggang nan rami. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu ya
karena dia cantik ya bisa kita bawa dia pergi ke undangan gitu. Gitu. Kalau jelek ya kita pendam aja di rumah. Nah, kemudian kata Rasulullah yang keempat itu adalah walidiniha. Nah, yang keempat itu karena agamanya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, fasfar bidzatid dini taribat yadaka. Artinya bahwa kalau tidak demikian, ya kata Rasulullah yang paling bagus itu, nah, di antara yang empat tadi itu adalah hendaklah yang kamu pilih yang agamanya. Nah, yang agamanya, agama itu kan yang pertama itu. Yang agama terakhir disebut tadi kan? Iya. Nah, kalau di ini kan di artinya kan pertama itu agama. iya. Di Nah, Rasulullah memang seperti itu. Disebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu adalah agamanya, tetapi utamakanlah yang agama. Nah, gitu maksudnya. Ya, artinya kalau tidak dengan agama, kata Rasulullah bagaimana? Nanti akan taribatnya dan kamu akan rugi. Nah, jadi kuncinya itu kembali kalau kita lihat redaksi hadis itu kita kan seolah-olah agama di bawah kan? Iya. Nah, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya agama itulah yang pertama. Nah, dari empat itu tadi itu yang pertama itu yang harus kita lakukan itu apa Bu ya kan? Cantikan, agama, terus apa lagi Bu? Ya, karena nasabnya, keturunannya ya. Nah, itu saya pengen tahu Bu bagaimana penjelasan dari satu. Yang pertama kan tadi dari agamanya itu sudah jelas Iya. bahwa kalau dia itu wanita yang solehah dan kita mendapatinya dalam keadaan yang solehah, nah, kalau kita kurang-kurang solehah mungkin dia bisa ingatkan kita, abang udah salat bang, kan enak ada yang beri kita nasihat gitu kan, walaupun kita sih tahu kan kadang karena kesibukan kerja kan lupa sholat. Nah, ada istri yang ingatkan, abang udah sholat bang, kan enak gitu. Kalau dia tahu agama. Nah, kalau dia tahu agama pasti dia pintar ngaji kan. Nah, kalau kita sibuk nggak bisa ngajarin anak kita ngaji, nah dia bisa biarlah karena papa sibuk, biar mama aja yang ngajarin si Indah ngaji. Ya kan gitu enak. Ya, gitu itu. Kalau dari segi kecantikan itu ya, kalau dari segi kecantikan itu artinya memang supaya aura keharmonisan rumah tangga itu memang salah satu itu adalah karena kecantikannya, tapi tidak selalu cantik itu baik ya. Tidak selalu cantik itu baik, tetapi kalau dapat dia cantik tapi baik hati. Nah, banyak sekarang yang punya orang mencari istri gitu kan tidak sesuai dengan apa yang betul sesuai dengan hadis Al-Bukhari tadi kan. Zaman sekarang kita lihat kan kayak Israel ini kan gemuk gitu ya. Iya kan gemuk gitu kan. Kadang perempuan itu banyak menilai dari segi gantengnya gitu kan, dari uangnya. Sinilah yang banyak terjadi perceraian itu karena memandang itu dari gantengnya, dari uangnya aja gitu. Sedangkan agamanya betul-betul. Iya. Karena itu yang ganteng dan cantik tadi ditaruhnya di nomor satu. Harusnya kan agamanya di nomor satu gitu kan. Yang ganteng cantik itu kalau dia istri kita cantik, kita was-was selalu. Saya pergi kerja nanti diambil orang atau suaminya ganteng kan. Suaminya ganteng lalu kita istri pasti was-was. Nah, suamiku sama siapa ya di luar? Kan gitu. Nah, mencari istri ini kan harus cantik gitu kan. Sedangkan badan saya gemuk gitu kan. Harus kamu jadi istri yang gemuk kayak Ya itu kalau misalnya harus cari yang segitu itu namanya sekapaannya gemuk sama gemuk, ya berpendidikan sama berpendidikan gitu ya. Tapi tidak mutlak, artinya yang gemuk itu lawannya yang yang gemuk juga kan enggak. Nah, tergantung pada hati. Yang penting kita mau enggak menerima dia menerima kita dalam keadaan yang seperti ini, dan kemudian kita mau enggak menerima dia dalam keadaan yang super gemuk begini kan. Yang penting enjoynya di hati aja. Itu kan masalah
agamanya sudah Ya. kok, kecantikannya sudah gitu. Terus apa lagi kok? Nah. Tepat gitu Ya, kemudian penjelasan dari hadis itu juga ya taat. Dia kalau cari istri itu carilah istri yang bersedia taat untuk suami. Artinya karena suami itu adalah pemimpin kan? Iya, iya. Suami itu pemimpin. Kata Allah, "Ar-rijalu qawamu 'ala nisa." Lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jangan sebaliknya, yang istri kita yang memimpin kita. Nah, kita yang memimpin. Ya, ada hadis lagi itu, kata Rasulullah, apabila seorang wanita itu dia mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian puasa dalam bulan Ramadan, serta menjaga kemaluannya, kata Rasulullah, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Nah, itu kan dari yang 5 itu kok menjaga kemaluan itu apa maksudnya itu kok? maksudnya menjaga kemaluan itu artinya menjaga kehormatan diri. Misalnya ketika kita pergi kerja, kan aturannya dalam agama kita, dalam adat kita juga, bahwa ketika suami tidak ada di rumah, maka orang yang tanpa muhrim ya, bukan muhrim kita atau orang tamu lah segala macam kan, itu jangan sampai masuk dalam rumah. Kenapa itu? Nah, karena nanti akan menjadi fitnah. Jadi nanti tetangga, siapa tuh yang datang ke rumah si Ros itu? Suaminya nggak ada di rumah. Nah, itu mendatangkan itu dia, berarti si Ros itu harus menjaga dirinya dari fitnah-fitnah orang. Nah, itu maksudnya menjaga kehormatannya. Nah, itu udah jelas, kalau yang kemaluan itu udah jelas dijaganya kan. Ya, karena saya nggak tahu gitu Iya, kan. Maksud iya. kemaluan itu apa gitu kan? Iya. Ya tahu saya kan kemaluan masing-masing gitu kan. Kalau kemaluan yang masalah itu kan setelah engkau jelaskan baru saya mengerti gitu kan, Iya. masalah kemaluan itu. Terus ada lagi nggak engkau yang harus tipe-tipe hal yang harus kita tahu yang mencari istri itu bagaimana gitu? Bisa ada engkau dari selain itu? Ya, selain dari dia bersedia patuh dan taat pada suaminya, kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa dia harus menjaga kehormatannya, ya kan, menjaga harga dirinya, martabatnya, ya kan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Salah satunya jangan mengumbar aurat. Nah, jangan mengumbar aurat itu bagaimana? Kalau dia keluar rumah, ya pakailah jilbab. Karena kata Rasulullah kan, kata Allah dalam surat Al-Ahzab itu kan, wahai para nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada orang-orang perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya menutup tubuhnya. Kan jelas Allah bilang begitu. Itu supaya menutupi aurat. Iya, menutupi aurat, menjaga tadi itu. Jadi kalau dalam segi pesantrennya itu sudah mengerti gitu kan, dalam agama sudah mengerti kehormatannya gitu kan. Terus mungkin misalnya mulai mengerti lah kok, maklum juga kan kita orang dari rantau gitu kan. Jadi ada satu lagi itu, Apa? lebih diutamakan yang gadis loh dari yang janda. Kenapa itu? Ya karena itu kata kalau kita jangankan apa ya, ibaratnya ini seluruh orang kan, kalau mau cari istri yang kedua ya carilah yang jangan bertambah aja nasi dingin. Apalagi kita bujang, kita cuma si jomblo ya, carilah yang gadis. Jangan kalau dapat jangan yang janda. Supaya apa? Itu agar menambah kebahagiaan kita. Karena Rasulullah pun mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani juga mengatakan, menikahlah dengan gadis, kata Rasulullah, sebab mulut mereka lebih jernih. Nah, mulut mereka lebih jernih, rahimnya itu lebih cepat hamil. Nah, Kok seperti itu? nah iya, karena gadis itu kan masih bersih rahimnya. Ya, rahimnya masih bersih, jadi kemungkinan cepat hamil kan. Iya. Nah, kemudian dan
lebih rela dia pada pemberian yang sedikit. Nah, kata Nabi, artinya ketika suaminya membawa penghasilan hari itu, dia reda menerima dia apa adanya. Jangan suaminya pergi, mama aku pergi nangguk Rino nengguk badan dulu ya, jadi pergi malam ke danau misalnya, lalu pas ke subuh datang ke rumah, mama assalamualaikum, mamanya buka pintu, lalu apa kata istri kita, apa ini yang abang bawa ini, udah jam berapa tadi berangkat semalaman, kok hanya sedikit dapat nah kemudian dia tadi datang dari danau lalu membawa ikan sedikit, lalu sang istri bilang dari semalaman cari pada kok hanya ini yang dibawa, berarti kan istrinya itu tidak reda dengan pemberian yang suami dapatkan. Harusnya dia qanaah lah, bersyukur apa ada, alhamdulillah bang ini yang dapat rezeki kita ya bang ya, alhamdulillah. Jangan sudah kerja suami itu dia malah ngomel gitu kan. Jadi banyak orang yang durhaka kayak gitu. Jadi caranya itu ya cari istri yang menerima ketika kita tidak atau sedikit memiliki. Mungkin yang harus kita mengerti Iya. masalah dalam mencari calon istri yang soleha, yang pengertian, yang suka paham. Iya. Kemudian kalau dapat juga carilah istri yang syukur. Nah, kenapa syukur itu? Dari mana kita lihatnya Bu? Kalau istri kita itu syukur, kita kan belum nyoba. Nah, jadi ini kan kata Rasulullah yang diriwayatkan dari hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud nih. Dihasankan di hadis ini hasan, dihasankan oleh nikahilah wanita yang penyayang dan syukur. Karena aku berbangga nanti banyaknya umatku, kata Rasulullah. Jadi pertanyaan Yusra itu juga menjadi itu, bagaimana kita nentukan syukur enggaknya. Nah, mungkin ciri-cirinya ya mungkin ini kata apa kan, entah penelitian atau orang ya, lihatlah dari apanya, betisnya masih lembut gitu kan. Nah, artinya memang sih yang sehat lah pastinya, yang sehat. Jangan yang kan dari ciri-ciri fisik itu kan jelas apa wanita itu sehat bangganya gitu kan. Kemudian yang terakhir mungkin dari segi keturunannya, jangan sampai kita keturunan dari orang-orang yang tidak baik. Nah, mungkin itu yang harus Iya. kita ketahui dalam mencari calon istri gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan, aku yang sudah meluangkan waktunya untuk keponakannya yang pulang dari Jakarta saya gitu kan. Alhamdulillah, semoga sanak saudara yang ada di perantauan nantinya kalau ada pulang kampung nemuin angkunya, mudah-mudahan kayak saya gini kan, kayaknya udah angku gitu kan, senang lah hati rasanya gitu kan ketemu angku gitu kan. Angku sehat angku ya, Alhamdulillah ya. mudah-mudahan aku gitu kan. Nanti kalau seandainya Yusra udah dapat calon nih kok, Iya. nanti Yusra kabarin sama angku Insyaallah, gitu kan. insyaallah. Mohon dilihat nih orangnya kok, ini karakternya Ya. kayak gini, nanti aku kan bisa menilai gitu Ya. kan siapa calonnya gitu kan. Ya mudah-mudahan dapat yang istri yang soleh. Amin, alhamdulillah. Kalau udah solehah tuh udah cakup semuanya. Aduh. Enak. Gitu ya. Nggak, walaupun nggak ada sambal rendang, sambal daging ayam, saya pucuk ubi aja sama cabai, enak juga rasanya. Yusra juga pernah dengar gitu kan, walaupun kita cuma makan sambal lado gitu Iya, kan, sambal lado. tapi kita tetap setia. Setia dalam suka dan duka. Gitu. Aduh, terima kasih. Ya, sama-sama. Amin, amin. Ya, kepada saudara semua, alhamdulillah dicoba-coba menanam bangku untuang jadi kalapu, ku indak kagulai randang kagulai cubada jadi ju. Coba-coba mendayuh dijuak kasubarang, ku indak sampai maafkan ampun. Kek galah dirajo si tawa di balik pakan,
buat salah taubailah hambu kok bana semua kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.